مرحبا أهلا النوالي. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin bertanya, bagaimana ijtihad atau cara sahabat-sahabat Nabi untuk mengumpulkan satu demi satu ayat-ayat suci Al-Quran yang terpisah menjadi keutuhan satu surat Al-Quran. Jadi di zaman Rasul, ayat turun ke Rasul berapa lama? 23 tahun. Al-Quran itu dia menjadi lengkap 30 juz. Itu masanya 23 tahun. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Nah, ada di antara mereka memang Allah sudah pilih ya, kelebihan orang-orang Arab di zaman itu, khususnya di zaman Rasul itu, mereka itu punya kekuatan hafalan luar biasa. Sekalipun banyak di antara mereka juga yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Tapi ketika mendengar apa yang Nabi sampaikan, terekam di akal mereka. Jadi Abu Hurairah itu pakai hafalan, gak pakai tulis. Abu Hurairah tidak menulis hadis, tapi menghafal. Nanti muridnya yang mencatat dari hafalannya. Ya, dari hafalannya. Ada juga yang pandai menulis, seperti siapa? Abdullah bin Amr bin As. Ditulis di pelepah kurma, ditulis di sahifah, ada lembaran dari kulit hewan ya. Ada juga yang menulis di lauh, di papan-papan kecil. Ada yang menulis di kain, macam-macam tuh ditulis. Nah, di masa Rasulullah SAW memang berupa mushaf itu yang utuh belum ada. Karena memang awal-awal ada larangan dari Nabi untuk mencatat ayat suci Al-Quran. Tidak, mencatat hadis. Al-Quran itu tidak ada larangan untuk mencatat. Kenapa hadis dilarang? Karena takut hadis tercampur dengan Al-Quran. Karena Al-Quran kan masih turun wahyunya. Sedangkan ada yang sibuk lagi menulis hadis Nabi, khawatir tercampur. Jadi penulisan sudah ada sejak awal turunnya Al-Quran. Setelah wafatnya Rasul SAW, para sahabat bermusyawarah. Karena sebab apa? Banyak penghafal Al-Quran yang wafat di medan perang. Tadi kan dalam sejarah banyak di antara mereka itu hafal Al-Quran tapi tidak menulis. Al-Qurannya ada di hafalan mereka. Berjihad perang meninggal, hilang nih. Kekhawatiran itu muncul. Nah ini kalau dibiarkan, kalau dia kan bisa habis, hilang nih Al-Quran. Bagaimana caranya? Sudah kita tulis, kodifikasi, dibuatlah satu mushaf. Di situ yang diperintahkan Zaid bin Thabit di antara. Imam Ali bin Abi Thalib juga secara mandiri melakukan pengumpulan itu. Ya, pengumpulan itu secara mandiri. Makanya beliau tidak sempat membaiat Sayyidina Abu Bakar karena lagi sibuk mengkodifikasi Al-Quran. Ubay bin Ka'ab juga berusaha mengkodifikasi sendiri. Jadi tidak secara resmi ada, secara personal sahabat-sahabat itu mereka secara mandiri mengumpulkan dan ingin mengkodifikasi Al-Quran menjadi mushaf yang mereka miliki. Secara kenegaraan diusulkan ada Zaid bin Thabit. Jadilah dikumpulkan itu. Dan itu harus dibawakan saksi sahabat itu. Disebutkan ayat ini, benar hafalannya, benar. Diuji coba. Ditulis lagi begitu. Setelah ditulis disampaikan lagi kepada yang hafal Al-Quran. Coba dibaca. Oh benar, ini ayatnya begini. Begitu seterusnya. Sampai akhirnya jadilah mushaf. Ya, mushaf itu sudah ada di masa khilafah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dilanjutkan lagi di masa Sayyidina Umar bin Khattab. Agama Islam tersebar meluas. Ini saya baca di kitab Tarikh Masahif karya bukan Musa Jarullah. Di kitab Al-Itqan juga ada ya. Tapi Musa Jarullah menulis kitab Tarikh Masahif. Juga anaknya Abu Dawud
Ya, Imam Abu Daud punya anak namanya Ibnu Abi Daud, juga menulis tentang sejarah mushaf Al-Quran. Akhirnya sudah ketika dikodifikasi sampai masa Sayyidina Utsman bin Affan jadi problem, karena agama Islam wilayahnya itu wilayah kekuasaan khilafah Sayyidina Utsman bin Affan itu sudah meluas sampai ke Afrika, sampai ke Syam. Di situ kan mereka punya lahja, punya logat itu berbeda dengan logatnya orang Arab. Dan kiroah tersebar banyak. Ya, kiroah ini kan banyak di zaman Nabi. Sampai yang terakhir yang namanya al-kiroah al-ashrah, kiroah 10. Tapi kalau dalam awal-awal sejarah lebih dari itu. Bacaan yang satu, negara satu bacaannya beda. Mesir beda dengan Syam beda dengan bacaan Al-Quran di kota Madinah. Mushafnya juga ditulis sesuai tempatnya, dan kiroahnya hanya berbeda-beda. Jadilah masalah waktu itu. Akhirnya Sayyidina Utsman meminta Al-Quran yang ada, dia punya Al-Quran induk. Itu nanti, jadi Al-Qurannya itu dikirim, mereka salin. Nah salinnya ini kadang dengan kiroah mereka, sehingga yang induk ini ya mereka salin lagi, jadikan induk yang kedua. Itu berbeda dengan yang di Madinah, yang di Syam juga berbeda. Jadi Al-Qurannya sama, tapi dialeknya, logatnya beda, kiroahnya juga menjadi beda. Diambil semua tuh, mana yang kalian catat itu, yang jadi induk kalian Al-Quran, dibawa kirim ke Madinah. Kemudian diambillah mushaf yang paling awal, yang ada dimiliki oleh Sayyidah Hafsah. Sayyidah Hafsah itu putrinya Sayyidina Umar bin Khattab. Dia punya mushaf yang awal itu, diserahkan Sayyidina Utsman. Nah, kata Sayyidina Utsman, kita jadikan ini sebagai apa? Standar Al-Quran. Semua Al-Quran harus sama seperti yang ini. Jangan pakai yang lain. Terus yang lain gimana? Dibakar. Bakarnya itu bukan menghinakan, untuk apa? Untuk memusnahkan agar jangan ada masalah, agar Al-Quran yang dipakai satu ini saja standarnya. Jangan sampai ada banyak standar ini. Disitulah ulama-ulama membolehkan kalau kita temukan Al-Quran yang rusak, ya, itu dibakar. Al-Quran yang rusak. Ada yang mengambil pendapat ditanam. Dari situ dalilnya bahwa Al-Quran dibakar itu boleh kalau dia rusak, karena Sayyidina Utsman ijtihadnya dengan cara apa? Membakar Al-Quran. Maka dinamakanlah Mushaf Utsmani. Inilah yang disebarkan. Nah sampai sekarang yang kita gunakan ini, itu Mushaf Utsmani. Ya. Nanti kiroahnya berkembang sesuai dengan ilmu kiroah. Kiroah Nafi, Al-Kisai. Tapi Al-Qurannya sama. Al-Qurannya sama. Kalau kiroahnya sudah berbeda, memang ada beberapa lafaz berbeda. Tapi yang di Indonesia, kiroah Asim riwayat Hafiz, Thariqah Syatibiyah. Nah kita menggunakan Mushaf Utsmani. Nah itu sejarah singkatnya seperti itu. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa ala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.